Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi dasar pemrograman temuan yang ke-14. Kita akan membahas tentang function. Intinya adalah memecah program menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsinya. Jadi nanti yang semula kita langsung masukkan semua ke main, dengan function kita bisa memecah menjadi beberapa bagian dalam satu file itu, sehingga nanti jika ada perubahan atau pengembangan di aplikasinya atau di programnya bisa dilakukan dengan mudah karena lebih terstruktur. Jadi di sini saya contohkan jadi di sini ada main, ya, kemudian nanti di atasnya sini ada function-function yang kita pakai di dalam mainnya. Jadi main ini adalah fungsi utama, di mana nanti fungsi utama ini di dalamnya ada beberapa function-function yang lain. Ya, semula kan kita masukkan ke sini semua ya alurnya, tapi dengan adanya function kita bisa memecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi. Jadi di sini lebih jelasnya saya akan masuk ke contoh. Ya, misalkan kita objeknya adalah balok, kemudian kita mau menghitung luas permukaan balok dan volumenya. Di ini gambarnya adalah balok ya, panjang, lebar, sama tinggi. Untuk mencari luas permukaan ini sudah saya berikan rumusnya, 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Dari sini kita bisa menghitung tadi luas permukaan, luas kulitnya semua. Kemudian volumenya itu isinya. Tadi luarnya, sekarang dalamnya. Volume atau isinya diperoleh dari panjang kali lebar kali tinggi. Ya, ini kalau dulu kita belajar matematika, menghitung volume itu luas alas kali tinggi. Luas alasnya ini adalah persegi panjang. Jadi untuk mengetahui volumenya, luas alas dikali tinggi berarti sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Nanti kalau umpamanya tabung berarti tetap luas alas kali tinggi, cuma luas alasnya itu adalah lingkaran. Kalau ini kan persegi panjang. Jadi itu ya inti dari volume. Kalau luas permukaan tadi adalah luas kulitnya. Kemudian yang perlu kita masukkan sebagai inputan adalah panjang, lebar, sama tinggi. Jadi di sini itu yang kita butuhkan untuk inputnya. Prosesnya seperti ini. Nanti outputnya ya pasti luas permukaannya berapa, volumenya berapa. Kemudian sebelum kita coding atau kita gambar flowchart-nya, kita bisa menuliskan sedikit map atau peta ya di sini. Nanti ini ada function luas permukaan, ada function volume, kemudian ada main-nya. Nah, nanti di dalam main-nya itu kita panggil luas permukaan, kemudian volume. Jadi nanti tidak semua jadi satu di main ini, cuma kita bisa pisahkan menjadi beberapa bagian. Jadi ada bagian function luas permukaan, function volume, dan min. Ya. Untuk flowchart-nya ini saya tunjukkan dulu yang tanpa function. Jadi ini yang masih jadi satu main ya, Di sini pesan variabel ya, deklarasi biasa, kemudian ini adalah keterangan panjang berapa, dimasukkan panjangnya, ini panjang berapa. Kemudian lebarnya berapa dimasukkan juga, tingginya berapa dimasukkan. Kemudian di sini kita pakai rumus sama seperti yang tadi, ya, luas P sama dengan seterusnya. Kemudian kita tampilkan luasnya sehingga seperti ini. Ya, kemudian untuk volumenya tinggal dikalikan ketiga komponen yang tadi dimasukkan sehingga outputnya 12, sehingga outputnya 1200 ya. 10 kali 12, 120 kali 10, 1200 ya. Dan selesai. Ini yang tanpa function. Gimana kalau dengan function? Ini langsung saya tunjukkan bagaimana cara membuat function kalau pakai flow algorithm ya. Nanti di menunya Anda cari di sini. Jadi nanti di main itu, ketika main itu diklik akan muncul sub menu add function. Nah, di sini kita bisa klik, kemudian akan tampil window seperti ini.
yang saya gerakkan ini, nanti kita tinggal isi di sini. Nama fungsinya apa? Tadi saya mau membuat luas permukaan. Kemudian parameter. Parameter itu maksudnya sesuatu yang kita akan olah di fungsinya, yang akan kita proses. Otomatis kita butuh tadi apa? Panjang, lebar, sama tinggi. Nah, ini sama seperti Anda membuat variabel. Jadi parameter dan variabel itu mirip. Ya. Intinya parameter itu adalah variabel yang ada di function, gitu ya. Variabel yang ada di function itu namanya parameter. Di sini bisa langsung kita add, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti kalau Anda akan membuat variabel. Ya, Anda bisa kasih nama variabelnya, kemudian tipe atau jenis data, kemudian tipe datanya apa. Ya, ini sudah bisa gitu. Ini sudah saya kasih P, L, sama T, semuanya huruf kecil ya. Anda bisa kasih nama sama seperti yang depan, silakan ya, panjang lebar tinggi. Ini saya kasih PLT, ini saya bedakan ya, memang saya sengaja bedakan karena memang boleh berbeda, jadi tidak harus sama. Ya, semuanya integer ya, saya pakai integer. Kemudian return type itu nanti tipe hasil functionnya. Ya, kan tadi kan 2 dalam kurung panjang kali lebar ditambah dan seterusnya ya, itu kan karena inputannya bilangan bulat, jadi nanti rencana outputnya pun harusnya bilangan bulat. Kalau ini nanti ada real ya, desimal, berarti nanti di sini juga desimal ya. Kemudian return variable ini untuk menampung perhitungan yang ada di sini tadi, saya tampung di variabel luas. Dan saya oke. Sehingga nanti jadinya seperti ini. Yang sebelah kiri nanti, ini belum diapa-apakan ini, jadi ini masih membuat nama function, kemudian tadi isi parameter, kemudian ini tadi untuk menaruh apa namanya, ini, kemudian yang ini tadi untuk pesan return variabel returnnya ini. Jadi ini nama variabel returnnya, ini tipenya, sehingga tampilnya seperti ini. Kalau yang di sini tadi daftar parameter ini. Kalau ini tadi hasil, ini variabel hasilnya nanti saya buat luas, kemudian tipe datanya adalah integer, sehingga seperti ini. Kemudian nanti ini belum selesai, ini masih kita buat fungsinya, kita belum isi fungsinya. Cara isinya nanti ya biasa diklik seperti ini, diklik di garisnya ini, kemudian saya tambahkan ini luas dan seterusnya. Ini yang tadi, rumus yang tadi saya sesuaikan dengan parameternya. Jadi bukan lagi panjang kali lebar kali panjang kali tinggi dan seterusnya, tapi PLT ya, karena tadi saya pesannya itu PLT di sini. Ya, di sini tadi saya pesannya PLT. Kemudian output yang saya tampilkan hasil luas permukaan baloknya. Luasnya ini dari sini luas. Selesai. Return integer luas. Return integer luas. Jadi ini tadi di luas permukaan ya, bukan di main. Bukan di main ya, ini masih di function luas permukaan. Ya. Kemudian ini untuk membuat function berikutnya. Jadi kan tadi kan ada 2 function ya, luas permukaan sama volume. Ya, nanti diklik mainnya lagi, kemudian diklik add function, kemudian sama seperti tadi langkahnya, diisi nama functionnya, kemudian dimasukkan parameternya. Ini sama parameternya, cuma beda nama. Ya, karena memang unsur pembentuk volume itu sama yang luas permukaan tadi sama, PLT sama. Kemudian sama ini cuma saya bedakan return variabelnya, yang tadi luas, yang ini vol ya. Oke. Sehingga nanti tampilannya seperti ini. Ini sudah saya langsung lengkapi proses penghitungan volume dan outputnya, gitu ya. Sehingga nanti kalau contoh dengan function ya, dimasukkan ke main-nya. Nah, jadi tadi main-nya itu cuma 1, ini sampai sini selesai. Kemudian n. Nah, tambahnya itu kalau dengan function itu ada 2. Nah, ini adalah simbol, ini adalah simbol di flowchart algorithm
untuk memanggil function, untuk memanggil. Ya, sama seperti deklarasi cuma beda warna ya. Nah, ini luas permukaan ini adalah nama fungsinya dan panjang lebar tinggi itu parameternya. Lupa tadi kan PLT ya. Itu PLT itu hanya ada di fungsinya di dalam sini. Nah, sini. Tapi kalau kita sudah masukkan di main, ya kita harus mengikuti aturannya main. Di main tadi apa? Panjang, lebar, sama tinggi. Ya. Jadi aturan yang PLT tadi hanya untuk di dalam fungsinya. Ketika function itu sudah dipanggil atau digunakan di main, maka harus disesuaikan dengan main-nya. Di sini kan panjang, lebar, tinggi. Tadi ya panjang, lebar, tinggi. Kalau Anda bingung, Anda bisa samakan ini. Ini Anda samakan aja panjang, lebar, tinggi kalau bingung. Ya, ini saya bedakan karena bisa berbeda. Jadi tidak harus sama. Tapi kalau Anda mau samakan silakan. Jadi ini kalau dieksekusi, di running, hasilnya sama dengan yang tadi. Sama dengan ini. Jadi outputnya itu sama, cuma teknik ngodingnya itu beda. Jadi ya, itu bedanya tadi tanpa function, yang ini dengan function. Ya, nah, semoga bisa dipahami. Ya, kemudian ini tugasnya adalah membuat flowchart untuk function dengan kasus yang lain. Silakan buat kasus lain yang mengandung atau yang ada fungsinya. Ya, selain balok tadi, kita bisa mencari yang lain. Ini untuk sedikit mencoba logaritma ya. Ini saya demokan sedikit biar jelas. Ini ada main, kemudian tadi saya masukkan. Nah, perhatikan ya, ini saya praktekkan sekalian untuk flowchartnya ya. Jadi di sini ada, ini saya samakan aja ya. Saya modif PLT integer ya. Tidak, ini bukan array ya, karena kita nggak bahas array di pertemuan hari ini. Nah, kemudian kita entry. Nah, kalau entry harus satu-satu ya. Ini tidak saya kasih komentar ya. Maksudnya tidak saya kasih keterangan panjang sama dengan gitu ya. Saya langsung ya biar cepat. Saya singkat aja. Misalnya membuktikan PLT ya kan. Oke. Jelas ya. Jadi kalau dijalankan ini ya sama seperti yang biasanya. Ini P, ini L, ini T. Nanti kalau Anda mau kasih keterangan sih. Nah, kemudian kita proses. Ini saya coba kita membuat satu function ya. Satu function. Ya, ini nanti ini awalnya itu seperti ini. Jadi tadi kurang ya. Volume. Saya bahas yang volume aja ya. Volume karena rumusnya lebih singkat, tapi tidak terlalu panjang durasi videonya. Nah, ini yang tanpa function. Tanpa function. Cukup. Ini kalau tanpa function ya, dikalikan kan ya, untuk mencari volume. 10 kali 10 ya, bener ya, 10 ya, jadi volumenya 1000. Sekarang bagaimana kalau dengan function? Ini kan tadi kan tanpa function ya, karena dengan function berarti ini yang kita hilangkan nanti. Ini kita pindah ke function, tidak di main. Ya, caranya ya seperti ini. Ini saya klik add function. Nah, ini saya kasih sini volume, ini berarti nama functionnya volume atau hitung volume. Nah, ini ya, hitung volume. Parameternya apa? Nah, ini saya bedakan ya, A, B, C. Ya, A itu nanti saya arahkan ke P itu panjang ya, B itu ke L, C itu ke T. Ya, kemudian returnnya adalah integer, nanti outputnya itu integer, rencananya kemudian ini saya kasih hasil. Nah, jadi ini A, B, C sama hasil itu hanya ada di function hitung volume. Hitung volume. Saya oke. Seperti ini jadinya. Ini belum selesai. Ya, tadi saya berencana membuat nama
Fungsinya adalah hitung volume dengan V besar di sini. Kemudian parameternya ada 3, A, B, C, masing-masingnya adalah bilangan bulat atau integer. Kemudian saya juga pesan variabel untuk menaruh hasilnya namanya hasil. Kemudian ada return. Jadi bukan n ya, ini bukan n ya, tapi karena function ini return, mengembalikan. Jadi setelah dipesan nanti diisi ya di sini ya, dikembalikan, return itu dikembalikan. Setelah ini kita tinggal masukkan ke sini. Nah ini saya tinggal masukkan ke sini hasil sama dengan, ingat ya, kita nggak pakai PLT lagi, kita pakai sesuai aturan dari fungsinya. Nah, ini kan ABC tadi, bukan PLT lagi, tapi ABC. Ini kalau di function hitung volume. Simpan ya. Ya. Sudah, sekarang saya balik ke, nah jadi bisa bolak-balik sekarang. Kan sebelumnya kan kita hanya di menu, sekarang kita bisa ada di seperti 2 window atau dua canvas ya. Jadi kalau mau function lagi nambah VTX ini lagi. Kita kembali ke main. Nah ini saya hapus ya. Gantinya tadi yang tadi kita panggil fungsinya pakai ini. Pakai function. Tapi sebentar, saya cek dulu tadi sudah saya. Belum saya tampilkan ya. Jadi ini kan hanya diproses ya. Saya tampilkan dulu. Outputnya adalah hasil. Saya tampilkan ya. Nanti kalau tidak ada ini, nanti fungsinya dipanggil ya cuma ini ditaruh di memori, nggak ditampilkan di layar ya. Sekarang saya coba, saya simpan, kembali lagi ke sini. Nah, ini tadi saya sebelum sini ya, ini saya hapus dulu karena sudah ada di fungsinya. Jadi ini tinggal diklik ya, kemudian dipanggil call. Nah, ini kita manggil fungsinya tapi belum diisi fungsinya apa. Nah, diklik 2 kali, Anda ketik nama fungsinya, ingat nama fungsinya, kemudian ingat parameternya ya, bukan ABC lagi tapi P, L, T ya. Ini jangan sampai lupa ini parameter ya, jangan sampai lupa parameter ya. Perhatikan ya, PLT ya. Val ini harusnya hilang ya, karena saya nggak dipakai. Saya naik dulu, ini saya hapus karena tidak dipakai, sudah ada di fungsinya. Nah gini, hitung volume PLT. Perhatikan di sini tadi apa, hitung volume ABC, boleh beda, tapi kalau Anda mau samakan silahkan ya. Saya jalankan sekarang 10, ini panjangnya, lebarnya, tingginya ya. Samakannya dengan yang dengan yang tadi sama ya. Itu untuk penggunaan function. Itu penggunaan function ya. Ini satu ya, satu function yang nanti Anda bisa nambahin lagi di sini. Nah, add function yang lain. Tapi di tugasnya minimal Anda buat satu function saja. Kasusnya saya praktekkan, tapi saya hanya satu function. Ini pun bisa kita modifikasi. Nah, misalkan ini tidak saya kasih ya, ini tidak saya kasih outputnya. Nah, Pak, saya mau outputnya itu di mainnya. Jadi nanti ini call, ya, saya kembalikan lagi seperti tadi call. Ini ya. Nah ini saya taruh di call, tapi saya nggak pakai call ya, saya pakai ini. Nah jadi ini call didapat dari nama function hitung volume. Ingat ini P, L, T. Ini. Nah ini saya hapus. Nah sekarang pakai ini saya. Ini jadi volume ini kan variabel, itu diisi function hitung volume PLT. Jadi kalau Anda nanti mau mentrace ya atau menyusuri codingnya, itu di sini hasil ini kan, ini kan nanti hasilnya ABC, A, B, C itu kalau masuk ke sini, nah ini berarti sama dengan vol sama dengan hasil itu sebenarnya. Nah ini berarti yang kurang kita tampilkan vol ini.
Kan pohonnya kan kita keluarkan tadi. Nah, jadi gini, ingat ya, sekarang ada ini modifikasi yang lain. Anda bisa yang seperti tadi atau ini ketika khusus menghitung hasilnya saja, ya. Urusan tampilan, urusan outputnya nanti di main itu juga boleh, sama seperti ini, tapi pakai assign biasa, bukan call function. Jadi kalau dijalankan sama, hasilnya sama. Jadi tekniknya berbeda sedikit, hasilnya sama. Ya, silahkan mau pakai yang mana, mau pakai yang seperti ini, ya, atau yang seperti tadi yang outputnya itu ada di fungsinya. Kalau saya cenderung pakai yang kedua ini karena biar fungsinya itu fokus ke hitungannya saja. Nah, untuk masalah tampilan biar di main-nya. Jadi nanti kalau ini tujuan function itu ini bisa dipakai di tempat yang lain atau mungkin di bagian program yang pakai. Jadi kalau di program yang lain itu mau dikasih output ditambahi apa kan nggak masalah, tidak berpengaruh di fungsi aslinya. Karena fungsi aslinya hanya proses ya, outputnya, inputnya semua di main. Gitu ya. Semoga bisa dipahami. Saya tuliskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.